Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan keimanan, sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka sharing keilmuan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan masukan, kemudian mendapatkan ilmu baru tentang peran keluarga di era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini era internet atau era digital ini sudah kita rasakan, bukan di depan mata lagi, tapi sudah kita rasakan. Dan sebagaimana kita ketahui pula bahwasanya keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal, kemudian memberikan contoh pada anak-anak, terutama di masa digitalisasi seperti ini. Tujuan kita pada pagi hari ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk kemudian memberikan citra negatif kepada proses digitalisasi yang terjadi saat ini. Namun, bagaimana kemudian pada diskusi atau pada kajian kita pada siang hari ini adalah memberikan sebuah guidelines kepada keluarga atau yang akan berkeluarga mengelola internet atau mengelola masa digitalisasi ini untuk kemudian bisa memberikan nilai tambah, kemudian memberikan kesan positif bagi tumbuh kembang anak khususnya, gitu kan. Jadi bukan digitalisasi ini atau internet ini bukan hal yang menakutkan, justru kita ingin merubah persepsi. Kita ingin kemudian menggali ternyata dengan adanya internet atau digitalisasi ini justru memberikan kemudahan, justru memberikan nilai tambah lah dalam hal pola pengasuhan anak, pola penjagaan anak dan lain sebagainya. Untuk itu kami menghadirkan Ustazah Fitriati pada siang hari ini dalam kajian kita. Mudah-mudahan nanti ilmunya kita serap semua dan lebih-lebih dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kepada Ibu Ustazah, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ibu Menteri, insyaallah mudah-mudahan beliau dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya sehingga negeri kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa dapat membangun kembali pasca wabah COVID-19 ini untuk hidup bersama secara normal kembali. Terkhusus kepada Bapak Pimpinan, ya, seluruh jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang siang ini bergabung di dalam kajian online yang insya Allah mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi insya Allah ilmu yang kita kaji siang ini membawa manfaat khusus untuk narasumber pribadi dan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terus juga kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amin, ya, Kementerian Keuangan, dan juga sahabat saya Ustadz Zakaria yang insya Allah mudah-mudahan kita tetap bergabung di tengah kesibukan beliau, dan juga yang menemani saya nih Ustadz Poniman, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sudah diantarkan dengan mukadimah tadi, ya, kemana arah pembicaraan kita pada siang hari ini. Pertama tentu sebelum kita berpanjang kalam, sangat pantas dan layak kita bersyukur kepada Allah. Allah Tuhan tempat meminta, tempat kita bermunajat, yang maha besar, yang maha segala-galanya, yang tidak akan pernah membiarkan hambanya terzolimi, ya, yang tidak akan pernah membiarkan hambanya terpuruk dalam kenistaan dan kenistaan. Karena sesungguhnya apabila manusia mengalami kedua hal ini,
Nestafa dan nista itu sesungguhnya bukan maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang memilih berada dalam posisi itu. Terbukti mana? Banyak manusia yang bisa menempatkan dirinya dalam tempat kemuliaan. Karena ini sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu pesannya kepada kita melalui Al-Qur'an yang sudah sangat familiar, yang sudah sangat kita kenal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya, manusia itu diciptakan sempurna. Itu makanya di asal muasalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ya dan juga iblis untuk sujud kepada Adam. Tujuannya ini karena kemuliaannya. Maka kita bersyukur pada Allah atas segala perubahan yang terjadi di tanah air kita. Kabar gembira, optimisme, gairah hidup mulai menggeliat. Semangat dan etos kerja mulai lagi muncul. Semua mata berbinar-binar menatap harapan yang lebih baik untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik, untuk kepentingan negeri juga, wabil khusus keluarga dan diri kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau contohkan kepada kita, teladan baik yang sirahnya termaktub di dalam sirah nabawiyah, kemudian pesan-pesan Al-Quran yang sudah beliau terjemahkan dalam aplikasi perilaku kehidupan beliau, baik kaulnya, if'alnya maupun takrirnya, menjadi teladan yang utama buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Ba'da Zuhur, hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin ya hari-hari ini bahkan mungkin sebelumnya setiap kita selalu merasakan perubahan-perubahan yang sangat dahsyat, yaitu perubahan perkembangan teknologi, terutama yang kita kenal dengan masalah digital. Jadi ketika kita menyebut era digital, artinya apa? Era di mana teknologi sudah menjadi bagian besar dalam keperluan hidup kita. Bukan hanya anak-anak, bahkan kita dalam urusan rumah tangga. Iya, urusan rumah tangga kita bisa dipermudah. Ya, komunikasi kita, sosialisasi kita. Bahkan saya sering mengatakan baik di media online maupun media-media pertemuan langsung, kita itu selalu bersyukur jadi hamba. Karena ketika Allah turunkan wabah, ini teknologinya sudah begitu sangat-sangat luar biasa. Kita tidak bisa bertemu fisik, tetapi kita bisa menatap saudara kita. Ya, bahkan bukan hanya yang di Indonesia. Orang tua yang sudah tua renta, yang tidak bisa kita jamah, kita sentuh beberapa waktu yang lalu, demi kebaikan bersama, kita bisa menatap wajahnya, kita bisa melihat kondisinya. Disinilah kita bersyukur dengan pengaruhnya teknologi dalam masalah kehidupan. Namun demikianlah, setiap persoalan, setiap perkembangan, setiap maju pesatnya sebuah perubahan hidup, itu kita disodorkan kepada pilihan. Ya, pemeran utamanya itu manusia. Itu makanya Allah berikan akal. Ya, jadi pengendali utamanya adalah manusia. Dia bisa menjadi dua sisi. Apakah perkembangan teknologi ini, era digital ini membawa kebaikan, ataukah malah sebaliknya membawa kesulitan? Ya, jika kita kembali kepada tatanan kehidupan keluarga, tatanan kehidupan dalam skup yang paling kecil, yaitu keluarga dan peran kita sebagai orang tua, tentu ini akan lebih mudah kita menelaahnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah keluarga, peran yang paling utama adalah peran orang tua. Karena orang tualah manusia pertama yang dikenal oleh seorang anak. Dari zaman, saya sering mengatakan dari zaman milenial sampai zaman kolonial, sebetulnya tarbiyah dari orang tua kepada anaknya itu tidak ada yang mengalami perubahan. Al-Quran yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril, kemudian menjadi pesan utama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada perubahan fi kulli makan wa zaman. Nggak ada perubahan. Hanya representasinya kembali kepada kita sebagai objek yang akan melakukan pengamalan aplikasi terhadap nilai-nilai yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu seharusnya kita memahami. Yang pertama saya ingin mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa era digital itu lebih identik kepada sangat pasengnya penggunaan teknologi.
teknologi apapun, baik itu terkait dengan masalah medsos, semuanya multitasking, semuanya sangat-sangat ringan digunakan. Semakin tingginya kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi media sosial, maka semakin banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diraih. Namun demikian, ada juga persoalan yang mesti kita semua memiliki cara dan strategi agar tidak terkena imbas dari dampak negatif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sering kita dengar, generasi digital ini sering dikenal dengan apa? Ya Mas, generasi cyber ya. Iya, ya inilah. Apalagi yang kita kenal itu apa ya? Mereka itu hormonnya apa? Kalau kita kembalikan, generasi cyber itu generasi tahun 95 ke atas kan, dari apa yang kita kenal itu. Entahlah, saya enggak masuk berarti di sana ya. Ciri-ciri mereka itu apa? Yang pertama yang kita kenal dengan generasi cyber itu. Yang pertama, mereka itu fasih teknologi. Bagaimana tidak fasih, umur 5 tahun aja sudah dikenalkan dengan gadget. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, ibu-ibu di era milenial mampu memberi ketenangan anak dengan gadgetnya, dengan gawainya. Tidak tahu apa manfaatnya. Yang penting kalau anaknya rewel, kasih gadget, dia jadi tenang. Tapi sebenarnya secara psikologis maupun secara tuntunan agama ya ada strategi di mana kita memperkenalkan teknologi itu. Nah, jadi fasenya teknologi ini penggunaan kepada setiap orang, nah tentu aja ini akan sangat berpengaruh. Yang pertama adalah kurang fokus kepada hal yang lain. Makanya itu ada peringatan kalau nyetir jangan sambil main HP. Kan kayak gitu. Melarnya waktu sholat, panggilan azan berkumandang, tapi panggilan WA menuntut pengen dibuka. Ini kan masalah berat buat kita semua. Nah, belum lagi dimensi faktor kehidupan yang lain. Nah, dalam konsep kehidupan berkeluarga, yang pertama, prinsip yang mesti dipegang oleh orang tua adalah sebagai pengendali utama perkembangan media sosial ini bagi anak-anak. Karena kalau mereka sudah masuk ke dalam ranah kecanduan, keasikan, PW, istilah macam-macam. Nah, tentu yang pertama akan memunculkan kemalasan dan hanya fokus kepada dunia media sosial saja. Ya, padahal sebetulnya teladan yang paling besar adalah orang tua mengendalikan, memberikan arahan. Tentu saja ini ada bagian di usia berapa. Nah, ketika kita kembali kepada pengenalan prinsip-prinsip pendidikan tarbiyah Islamiyah, ya, maka ada prinsip. Yang pertama, ada batasan-batasan di mana ketika kita mendidik seorang anak. Ketika kita memperlakukan anak-anak tentunya di usia 7 tahun ke bawah, maka mereka adalah objek yang kita perlakukan dengan baik, yang perlu kita tuntun dengan sebenar-benarnya. Mungkin dalam beberapa pengenalan secara psikologis ini adalah masa keemasan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pesan kepada kita semua, ayah dan bunda, fitrah yang paling suci itu adalah fitrah ketika anak-anak ini dilahirkan. Disinilah kita bisa membuat goresan seperti apa di sana, ya, bahwa fitrah itu tidak bisa dibantah, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, engkau mau goreskan seperti apa itu? Semuanya kendalinya kepada kita orang tua. Karena itu pesan yang pertama adalah sebagaimana yang sudah saya share dalam tema itu, ya, rumah tetap menjadi sekolah utama, orang tua tetap menjadi pendidik yang pertama, kemudian madrasahnya adalah rumahnya, kurikulumnya adalah lembaga pendidikannya keluarga, kurikulumnya tentu kembali kepada pendidikan yang sangat-sangat kuat sekali, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sumber pengetahuan itu adalah dari Al-Quran. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sudah mewanti-wanti kita di dalam surah Tahrim itu, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalaulah kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah memulainya dalam prinsip dasar dengan menanamkan kesadaran tentang tanggung jawab bahwa hidup ini tidak hanya bisa fokus kepada satu hal, ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan satu urusan, ya, maka engkau selesaikan urusan yang lain, karena sesungguhnya Tuhanmu itu ya Maha mengetahui akan prosesnya bagaimana kita melaksanakan itu.
Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan teknologi ini nggak perlu menghindar. Orang tua terkadang mengatakan apa? Ah, saya mau orang tua yang gaptek. Ini tidak bisa dihindari, ya. Ini bukan pilihan Bapak Ibu, tapi ini adalah konsekuensi. Ya, yang harus kita jalani. Ya, ingatkah pesan? Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu an, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan dengan zamanmu. Jadi Bapak Ibu nggak sering berkata, yang enak tuh zaman Bapak Ibu, Dok. Nah, nggak bisa. Bisa-bisa kita dibalikin sama anak kayak gini. Bapak aja kembali ke zaman Bapak. Kan kayak gitu. Ya, makanya zaman Bapak tuh nggak gini, zaman Ibu juga nggak gitu. Hello Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita dan anak-anak kita sekarang ini berada di zaman ini. Ya, zaman di mana kita sebagai orang tua mesti menjadikan rumah kita, diri kita sebagai apa? Sebagai prototip ideal. Yang disebut dalam bahasa agama uswah hasanah, karena itu bermula dari orang tua. Ya, jadi teknologi ini menjadi kebutuhan yang sangat-sangat penting di dalam rumah tangga kita. Tetapi di kesadaran bertanggung jawab akan nilai-nilai tauhid sebagai perwujudan seorang hamba yang mengimani Rabb-nya tidak boleh terabaikan. Makanya kalaupun mau mencari pendidikan tauhid di dalam gawai itu ada. Iya, kita tidak bisa terlena kepada fokus hal-hal yang negatif, tetapi kita bisa meraih nilai-nilai positif di sana. Karenanya itu mulai dari orang tua. Karena ketika anak-anak sudah merasa tidak nyaman dengan apa yang dilihat di teknologi, karena orang tuanya mengajarkan hal ini adalah tabu, hal ini adalah tidak sesuai dengan usiamu, dan ini tidak pantas dalam agama kita, ini bertentangan dengan budaya kita Indonesia, mereka akan memiliki filter sendiri. Saya sering mengatakan inilah yang disebut burhan. Ya, kalau kita bicara dalam kisah Nabi Yusuf, burhan rabbih ya. Nabi Yusuf ketika maaf ya, Bapak Ibu sudah tahu kisahnya. Ketika mau diajak melakukan perbuatan yang tidak baik oleh seorang perempuan yang nyata-nyata masih berstatus seorang istri, iya, perempuan itu sangat tertarik kepadanya. Apakah Nabi Yusuf tidak tertarik? Oh, jangan kita mengatakan Nabi Yusuf nggak naksir, itu sama dengan menghina seorang nabi nggak normal. Saat itu apa? Nabi Yusuf pun tertarik. Ya, hamadi wa hamad biha. Aku tertarik, dia tertarik sama. Tapi Nabi Yusuf berkata apa? Marro'a burhanu rabbi. Aku melihat burhan. Petunjuk dari Tuhan. Nah, kembali kepada anak-anak kita. Mereka tidak selalu berada dalam CCTV kita. Tapi ketika nilai-nilai kearifan lokal sudah ditanamkan, penanaman nilai-nilai tauhidnya kuat, kultur budaya Nusantaranya yang tidak biasa melihat kasus seperti itu, melakukan kejadian seperti itu, dia akan melihat burhan. Burhan itu apa? Penampakan didikan orang tuanya. Ya, gambaran nilai-nilai kebajikan yang pernah diberikan orang tuanya. Oh, kata ibuku ini enggak baik. Kata ayahku ini enggak sesuai dengan budaya kami, orang timur. Itulah burhan. Saya sering mengatakan. Kalaulah sekarang bisa kita katakan, nah, ingat, main HP hanya jam sekian sampai jam sekian. Punten, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau anak 7 sampai 5 tahun mungkin bisa. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang sudah sampai remaja dan dewasa? Sementara mereka bisa tinggal jauh dengan kita, apakah kita bisa mengontrol? Mohon maaf, sangat sulit. Tapi gunakan bahasa komunikasi orang tua dengan menggunakan bahasa cinta dan kasih sayang. Marhamah. Inilah. Dengan sentuhan ini, sehingga bekasnya akan menggores dimanapun, dalam konteks di kehidupan manapun, ya, mereka berada, ini akan menjadi rem yang utama untuk mereka. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri-ciri generasi cyber tadi ya, Mas Poniman kita setuju ya, cyber lah ya generasi era digital. Iya, mereka itu kurang bersosialisasi. Nah, kalau zaman kita, zaman kita kecil, maghrib pulang. Dulu kita mau kemana lagi kalau nggak pulang? Ya, yang ada adalah kebun, halaman kosong, kan gitu.
Jadi satu-satunya tempat kembali yang paling nyaman adalah rumah. Kalau sekarang hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak bisa jadi mereka memang nggak pulang tapi ada tempat yang lebih nyaman dari rumahnya. Sekarang banyak tongkrongan, dilengkapi dengan internet yang baik. Ya, bukan cuma di rumahnya saja ada wifi. Di setiap tongkrongan itu ada wifi gratis. Dulu enggak. Jadi kita bisa sering menciptakan komunikasi dengan keluarga. Ya, terjalinnya hubungan dengan tetangga. Tapi sekarang hati-hati, justru anak-anak banyak di rumah juga fisiknya di rumah, di kamar nggak keluar-luar kamar. Ya, duduknya sebelahan dengan kita. Tapi mohon maaf, pikirannya, matanya. Makanya kadang anehnya, bapaknya cemberut, ibunya nyengir, anaknya juga punya wajah sendiri. Satu kursi, 3 rona wajah. Ini sebuah dimensi kehidupan keluarga modern. Nah, dari situlah kita perlunya memberikan satu pengenalan kepada mereka tentang pentingnya komunikasi langsung. Saat kumpul dengan keluarga, bebaskan dulu diri ini dari pengaruh gawai. Saya sering memberikan ancaman kepada anak-anak kalau ada acara keluarga, mohon lupakan dulu itu media. Tataplah wajah om dan tantemu yang beberapa waktu lalu tak pernah kau tatap. Di sinilah kita mengajarkan, lihatlah betapa indahnya lingkungan di sekitarmu. Libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kalaulah kita belum bisa kumpul dalam perkumpulan yang begitu banyak, tetap ada kok kegiatan online dalam wujud kegiatan sosial. Libatkan mereka, asah kembali ya kepedulian mereka supaya tidak muncul lagi sifat egosentrisnya. Ya, bisa saja itu ada, tapi itu penting karena itu adalah bisa jadi menjadi muruah bagi seorang muslim. Tapi ketika rasa empati, rasa peduli sudah tidak ada lagi dalam diri seseorang hanya karena pengaruh teknologi, sungguh ini adalah satu kerugian yang sangat besar buat kita sebagai orang tua. Yang berikutnya adalah ciri-ciri generasi cyber ini di era digital ini adalah konsumtif. Ya, anak-anak kita sekarang ini pengennya instan, lulus pengen cepat kerja, iya kan? Jadi sarjana pengen dapat nilai bagus, tapi kerja kerasnya nggak bisa maksimal, kan gitu. Ya, kerja tidak mau pakai antrian. Kalau ada om titip ya om. Nah, inilah generasi yang memang semuanya instan. Ya, padahal mamanya sudah mulai mengurangi makanan instan. Tapi tetap saja yang instan itu memang enak. Meskipun kadang-kadang mohon maaf berefek ya kurang baik. Ya namanya juga instan. Coba kita orang tua dulu, orang tua kita benar-benar berjuang. Ya, bahkan ketika menikah mereka langsung menginginkan begitu menikah punya rumah plus kendaraan, iya perabotannya komplit. Kemudian juga ada ada pembantunya, masya Allah. Dulu saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sukses sekarang ini dari nol, mulai dari nol ya Pak, persis itu kayak kita di POM. Ya, jadi di mana mereka berjuang? Inilah generasi konsumtif. Ya, bahkan ada muncul peristilahan anak mama. Ya, karena biasanya orang tua itu juga keberatan anaknya mengalami kesulitan. Ya, karena ada orang tua yang sampai ya masih ke kampus itu jam makan siang hanya untuk ngasih itu makan siang untuk anaknya. Sudah perguruan tinggi, sudah SMA. Nah, belum bisa masang tali sepatu yang benar tuh kayak gimana. Begitu pembantu sakit pulang kampung, alangkah repotnya dia. Ya, dari sinilah bagaimana kemandirian menjadi kurang, hidup dengan pola kebutuhan yang instan. Nah, makanya naudzubillahi min dzalik, kita harus mengajarkan anak kita menghadapi persoalan hidup. Bukan tega Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan tega. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita orang-orang yang beriman. Tujuannya adalah apa?
agar kita menjadi mukmin yang kuat. Al-mu'minu kuwa khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if. Ya, Allah suka kepada orang-orang mukmin yang kuat. Jadi pendidikan yang kita tanamkan di sini adalah bagaimana mereka memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga mereka memiliki kecerdasan spiritual. Ya, pengimbangan tiga ini akan mengantarkan mereka menjadi hamba-hamba Allah di era digital ini yang tidak perlu lagi dikhawatirkan. Karena untuk apa kita khawatir dengan era digital ini? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada kita, memberikan nurani. Ditanya kita, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil lail wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab. Ada pembelajaran berharga bagi orang-orang yang ahli fikir. Khawatir adalah sifat manusia, takut adalah sifat kita, terutama sebagai orang tua. Tetapi kekhawatiran itu jadikanlah sebuah kekhawatiran yang akan membawa dampak kerusakan, bukan sebuah kekhawatiran yang tidak beralasan. Prinsipnya, Islam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita yang sudah saya share itu. Ya, bagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah memberikan perumpamaan. Ya, daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Bagaimana sebuah pohon, kalimat-kalimat yang indah. Kenapa dibahasakan kalimat? Karena pendidikan itu dimulai dari bagaimana seseorang mentransfernya melalui tutur kata. Iya, kelembutan, kebajikan, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan baligha. Itu bermula dari penyerapan yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Makanya sentuhlah mereka dengan kata-kata yang logis. Ya, qaulan layyina, oh logis. Dengan kata-kata yang ma'ruf, oh menenangkan hati. Ya, dengan kata-kata yang ma'ruf itu artinya, maaf, saya sering mengatakan bahwa ma'ruf itu bukan hanya kata-kata yang baik, tapi momen menyampaikannya juga pas. Ibu, kita mau menyampaikan kata-kata yang baik, tapi momennya suami baru pulang kerja, peluhnya belum dielap, perutnya masih lapar, badannya masih terasa beringsang, ibu udah ngaduk yang macam-macam. Yang disampaikan memang perkara baik, tapi momennya tidak baik. Begitupun dengan anak-anak. Kenapa orang tua sering miss kepada anak? Orang tua berkata, pokoknya mama nggak mau tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di era digital nggak boleh orang tua ngomong pakai pokoknya. Karena sering kalau pakai pokoknya, ekornya nggak baik. Kalimat pokoknya itu akan berujung kepada konflik perbedaan pendapat kita dengan anak. Itu makanya sering banyak ibu-ibu berkata, kok saya semakin jauh ya dengan anak saya? Kok saya semakin nggak kenal ya dengan anak saya? Ibu yang dirahmati Allah, dunia mereka, Bapak, dunia mereka bukan hanya kita. Tapi mereka punya dunia lain yang lebih asik, yang lebih ramah kepada mereka, yang tidak pernah protes kepada mereka. Apa? Inilah dia gawai. Ya, jadi wajar jika mereka lebih akrab dengan medsos. Kenapa? Karena ibunya tidak menyenangkan diajak bicara. Ayahnya lebih militer dari pendidikan militer. Tapi tidak begitu. Tidak begitu. Seorang ayah disebut dalam Al-Quran. Ada contoh. Saya sering mengatakan, ada contoh 7 ayat keren dalam Al-Quran. Nanti kapan-kapan kita ekspos ya Pak. Mohon maaf ini. 7 ayat keren dalam Al-Quran. Ya, bolehlah saya kasih bocoran. Sebutin namanya aja. Kenapa Allah ekspos? Nah, terus ibu-ibu ini udah nggak nahan. Bunda, kalau gitu ada dong mom keren. Ada Bu, tenang. Ya, bahkan secara spesial ibu keren itu disebut spesial namanya Maryam binti Imran. Ya, disebut itu surah Maryam. Gak perlu khawatir Ibu. Ya, disebut lagi apa? Lebih spesifik lagi, mom dalam bentuk rombongan, An-Nisa. Ya, jadi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membekali kita dengan tarbiyah yang begitu kuat. Ya, masih ada waktu, Mas? Baik, namun sebelum kita akhiri, Bu, ini ada di sedikit topik yang menarik ini untuk dimintakan pendapat tentang hubungan suami istri. Tadi kan sudah orang tua dengan anak, nah sekarang bagaimana istri dan suami di era digital ini. Yang pertama adalah tentang privasi.
Nah, apakah harus ada privasi antara suami dan istri tentang WA-nya ini boleh periksa nggak gitu kan? Terus yang kedua tentang ini mohon maaf nih Ibu ya. Sekarang ini saya sering lihat nih ibu-ibu itu suka upload tuh di TikTok, suka upload keluarganya, suka upload apa ya kegiatannya gitu. Nah, untuk menghindarkan aib, nah ini seperti apa nih? Apakah ada batasan-batasannya? Gitu? Iya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prinsip terkuat dalam bangunan relasi suami istri adalah amanah. Ya, amanah itu wajib dipegang sejak terikatnya jalinan dan bangunan relasi pernikahan itu. Nah, di era digital ini bisa jadi keterbukaan itu hanya dalam bentuk lahiriah, tapi banyak yang disembunyikan. Itu makanya saya sering mengatakan pada ibu-ibu, jangan-jangan nanti yang masuk surga cuma gadgetnya saja. Iya, pemiliknya terhambat. Kenapa? Kan kayak gitu. Ya, maslahat gadgetnya tapi madharat orangnya. Bisa jadi kebalikannya. Terbuka dia dalam wujud zohir pribadinya, tetapi banyak yang disembunyikan. Apa namanya, gadgetnya pakai password. Kalau ketinggalan paniknya minta ampun. Kita gitu. Berarti ada ruang-ruang area yang sangat-sangat privasi di sini. Nah, pada satu sisi suami istri itu merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, bahkan Al-Quran mengumpamakannya sangat indah. Hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Kamu pakaian baginya dan dia adalah pakaian bagimu. Indahnya bahasa Al-Quran ini menunjukkan apa? Ketika pasangan ini nampak apik dan bagus secara zahir, batin maksudnya, itu adalah melambangkan keduanya. Saya yang tercermin di sini adalah bukan saya secara personal, tapi itu adalah keutuhan keluarga. Dan mohon maaf, suksesnya seorang laki-laki. Jangan takabur, ada pendamping tentu yang hebat. Pun kebalikannya, saya tidak bisa memungkiri di balik begitu sangat saya kaguminya Ibu Menteri, tentu ada pendamping yang luar biasa, sebagaimana saya didampingi oleh pendamping yang luar biasa. Nah, karenanya itu, kalau kita ingin membangun sebuah bangunan relasi yang begitu kuat, ya jangan pernah mengkhianati amanah ini, kepercayaan ini. Saran saya, Ibu yang dirahmati Allah, nggak usah gadgetnya pakai password. Nggak usah. Jadi dia mau ketinggalan di meja makan, di ruang tamu, sah-sah saja. Karena bahasa kalaupun ada password itu suami atau istri harus sama-sama tahu ya Bu ya. Gitu. Ya, kalaupun begitu harus sama-sama tahu. Itu demi menjaga barangkali ketika tertinggal atau abai di mana-mana. Kan kayak gitu. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah masalah mengupload foto. Ya, ini tidak ada kepuasan nih sekarang kalau ada perkara yang nggak diupload kan kayak gitu. Iya, betul. Ya, bahkan ibu-ibu tuh lebih saya kenapa sih Bunda orientasinya ibu-ibu? Ya betul. Jadi Mas Poniman jangan marah nih, saya selalu membela ibu-ibu karena memang dalilnya seperti itu loh. Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi syahwat perempuan itu adalah hiasan ya kan. Jadi kalau ibu-ibu senang traveling, makan, jalan-jalan, ngupload foto, fitrahnya memang begitu. Nah, hanya mohon maaf, koridor Islam tetap dipegang. Kalau harus mengupload foto, ya dalam batas yang wajar. Tampilkan kepribadian kita sebagai seorang perempuan yang bersahaja. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Begitulah hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Dia bersahaja. Ya, dia tidak pernah mengunggah foto-foto yang dapat menghancurkan nilai-nilai muruah diri. Iya, dia tahu batasannya. Dia tahu bagaimana harus menulis status. Dia tahu bagaimana harus mengeksplor kehidupan keluarganya. Iya, kalau dia nyaman dengan cara itu, pikirkan juga apakah orang lain bisa nyaman ketika lihat foto-foto kita, gambar-gambar kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Itu yang harus menjadi pemikiran. Yang kedua, ketika nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, kitanya sudah tidak bisa hidup. Tapi di era digital, semuanya masih bisa terekspos. Ya, jadi pikirkan ketika kita mau upload hal-hal yang kurang baik, itu akan tetap menjadi tanggung jawab kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hal yang mesti kita berbagi, ada hal yang lebih nyaman tetap menjadi hak privasi kita. Insyaallah. Berarti ya. tidak boleh ya Bu? Tak boleh dalam batas-batas
yang bisa mengundang hal-hal yang mengganggu ya kehidupan pribadi keluarga kita. Pastikan bahwa ketika kita melihat, pasangan kita melihat, anak-anak kita melihat, dan budaya yang ada di dalam kehidupan kita ini juga memandangnya oh sah-sah saja. Maaf sebentar Mas Poniman, kadang-kadang ibu-ibu bilang kayak gini, Bunda, emang nggak boleh membahagiakan diri sendiri? Boleh. Kenapa? Apa contohnya Bu? Seperti kita pakai kamera yang, maaf ya, lebih bagus dari wajah aslinya. Oh, maaf Ibu, kalau digunakan untuk tabarruj jelas itu salah. Allah tidak ridho. Ya, kalau ibu perbagus, hanya ibu kirim ke dalam WhatsApp pribadi suami, nantinya di kantor suami ibu hanya menatap foto ibu, begitu ditatap di kantor berkata subhanallah, tapi begitu pulang suami akan berkata innalillah. Itu juga tidak nyaman, ya Allah ya Rabb. Tapi biarlah, biar rindu itu tetap ada. Itu termasuk bumbu cinta ya Bu. Masya Allah. Jadi kearifan itu harus ada dalam setiap individu. Bukan hanya kita berharap kearifan penggunaan digital ini pada anak-anak kita. Jadi kitalah contohnya. Ketika azan, ayah ibunya masih sebentar Pak, ini lagi ada yang beli. Ibu itu kan dagang online. Bapaknya juga berkata sebentar Mah, ini sedang komunikasi. Bagaimana anak-anak mau sholat tepat waktu? Makanya bagaimana kita bisa hengkang dari dunia digital kita kepada realitas dunia nyata kita. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih utama menurut pandangan akal dan syariat agama, kitalah yang lebih cerdas. Karena hanya orang-orang yang cerdas yang bisa membawa dirinya selamat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi Mas Poniman? Saya kira sudah, dan pada akhirnya waktu juga ini Bu yang Masya Allah. kita. Betulnya masih banyak ya. Masih jadi banyak, ini pembahasan ini iya, besar dan betul. dalam daripada lagi. Ya, supaya saya tidak lupa, poin terakhirnya adalah mungkin tidak semua generasi cyber ini memiliki ciri adalah gampang menyerah, gampang frustasi, gampang putus asa, gampang it's okay, udahlah gimana papa aja kan kayak gitu. Nah, inilah di sini. Jadi mentalnya, keuletannya nggak seperti orang-orang tua dulu ya, yang katanya terbanglah engkau seperti apa sayap merpati ya kan gitu sejauh-jauhnya kan kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya gampang menyerah. Karenanya fasilitas yang mencukupi bukan berarti membuat anak-anak kita menjadi memiliki mental. Ya saya nggak bilang mental tempe karena tempe sangat-sangat indah untuk dimakan di setiap rumah tangga Indonesia ya. Mohon maaf, mental yang sangat-sangat mudah ngedrop ya. Insya Allah mudah-mudahan kita pacu dengan etos kerja orang tuanya yang begitu tinggi sehingga anak-anaknya pun sadar bahwa oh, aku punya papa yang memiliki etos kerja tinggi. Aku punya mama yang begitu cerdas, yang tahu di mana job-jobnya dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Karenanya semuanya berangkat dari bangunan relasi suami istri. Lihatlah Rasul dan Ibu Khadijah melahirkan generasi-generasi yang kuat. Lihatlah Fatimah yang melahirkan Hasan dan Husain menjadi pejuang-pejuang yang ulet. Lihatlah para salafus saleh, lihatlah sahabat-sahabat dan perempuan-perempuan kader-kader Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu, semoga membawa manfaat. Mungkin terlalu singkat ya. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita bisa sharing lagi. Saya akan tagih 7 ayah keren. Karena ya di Kementerian Keuangan ini banyak ayah keren yang luar biasa. Ibu nggak usah iri. Nanti ada 4 wanita hebat dalam Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah membawa manfaat. Insya Allah. Baik, terima kasih saja atas wejangan-wejangan yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Tentunya ini menambah semangat kita untuk lebih produktif dan lebih berani lagi gitu kan untuk keluarga pemula ini untuk ayo nih di era digital. Baik, sedikit ditutup dengan doa. Siap. Mas Bang. Siap. Oke. Kemudian untuk beberapa sedikit konklusi ya dari pertemuan pada siang hari ini, yaitu untuk orang tua jangan pernah alergi dengan perubahan. Dan yang kedua, didiklah anak-anak sedari mungkin, kenalkan pada Allah dan Rasulullah sedari kecil. Karena belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Kemudian untuk anak-anak nih,
Jangan pernah berlebihan dalam menggunakan gadgetnya. Perhatikan bahwa kamu hidup di dunia nyata juga. Untuk suami dan istri, dalam era digital pada saat ini, harus ada keterbukaan. Agar apa? Agar langgeng terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu kami mintakan kepada Ustazah, mohon untuk berkenan memberikan doa pada siang hari ini sebelum kita tutup kegiatan kita. Monggo saja. Ya. Terima kasih Mas Pariman yang sudah menemani Bapak Ibu yang mudah-mudahan ya lain waktu kita, insya Allah kalau negeri kita sudah sehat ya, ini sudah kita bisa berjumpa bertatap muka langsung. Ya. Amin. Terima kasih Ustaz Zakaria yang sudah ikut bergabung di sini, bergabung bersama kita di sini. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup kajian kita ini dengan membacakan doa. Insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat, mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan keberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahman, Maha Rahim. Bahagia sekali kami bisa berkumpul di siang hari ini ya Rabb. Walaupun hanya melalui media Zoom-nya, tapi kami merasakan kedekatan hati kami antar sesama bangunan relasi suami istri, antar sesama bangunan relasi muslimin dan muslimat. Ya Rabb, berkahilah perjumpaan kami ini walaupun hanya melalui media online, karena sesungguhnya ilmu tak terbatas dalam pertemuan online maupun offline. Kepadamu kami berserah diri ya Rabb, jadikanlah kami orang tua yang dari ke hari semakin cerdas dalam menyikapi fenomena kehidupan. Berikanlah kepada kami pemahaman yang semakin mendalam, seiring dengan berkembangnya kehidupan dari waktu ke waktu, agar kami benar-benar siap menjadi orang tua. Meskipun kami lahir di era milenial, di era kolonial, jadikanlah kami orang tua yang sanggup beradaptasi dengan era milenial. Ya Rabbana ya Karim, sentuhlah relung hati putra dan putri kami dalam sentuhan Rabbaninya, agar mereka mudah dalam menerima ajaran-ajaran tauhid yang kami berikan, agar mereka mudah menerima firman-firman dan kalam-kalam yang tersebar di seluruh jagat Indonesia ini dan di seluruh persada dunia ini, agar mereka mampu membaca ayat-ayat yang tersirat dan tersurat, yang kesemuanya merujuk kepada pengabdian kepadamu ya Allah, yang tujuannya adalah bagaimana menyikapi dan mampu membangun diri dengan sebenar-benarnya, karena sesungguhnya seorang mukmin yang kuat, dia akan mampu membangun dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, lindungilah diri kami, pasangan hidup kami, putra dan putri kami, orang tua kami dari fitnah dunia. Jauhkanlah kami dari kebodohan yang dapat menyesatkan diri kami. Bimbinglah kami ya Rabb, agar bisa kenal dan tahu bahwa yang benar adalah benar, dan yang salah tetaplah salah. Berilah kemampuan kami untuk selalu melaksanakan kebenaran itu atas dasar petunjuk-Mu yang sebenar-benarnya, petunjuk-Mu yang hakiki ya Rabb, yang tidak kurang sedikit pun. Berikanlah kekuatan kepada diri kami sebagai orang tua, putra dan putri kami untuk tetap berada dalam naungan ridha-Mu. Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Permohonan yang tak pernah luput dalam setiap kumandang kami ya Rabb. Jadikanlah bangsa dan negara kami bangsa dan negara yang sehat lahir batin. Rob, terbukti Engkau telah mendengar doa-doa kami ya Rob. Telah menampakkan kesehatan dan pulihnya kembali perekonomian kami ya Rob. Engkau melihat tengadah doa-doa kami ya Rob, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Engkau melihat ikhtiar pemimpin kami ya Rob, yang melakukan daya dan upaya agar bagaimana wabah ini cepat berlalu. Kami percaya ya Rob, Engkau akan menghargai setiap ikhtiar dan usaha kami. Terima kasih ya Rob, Engkau telah memulihkan negeri kami. Nampak perlahan-lahan kecerahan, senyum mulai terbingkai di dalam setiap wajah-wajah yang kami temui. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ibu Menteri, terima kasih atas kesempatannya. Ustaz Zakaria dan juga kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bersua kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ila liqa fi amanillah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah. Semoga apa yang disampaikan tadi lagi-lagi menambah khazanah keilmuan kita. Amin, ya dan Allah. mudah-mudahan dapat kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.